materi liputan gitu ya. Oke, nah sebelum di Kompas, saya adalah wartawan di harian Kontan selama 2 tahun 4 bulan ya, dari Juli 2013 sampai November 2015. Nah, itu saya penempatannya dulu di Kementerian Perindustrian itu hampir 1,5 tahun ya, dari Maret 2014 sampai November 2015, sama wartawan ekonomi bitnya industri keuangan. Jadi itu ngepostnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di BI, di Bank Indonesia itu sekitar 9 bulan. Kira-kira itu pengalaman kerja saya. Jadi kalau di total-total saya itu nanti Juli itu 9 tahun jadi wartawan ya ada. Jadi ya bukannya pamer, cuman lebih biar kalian tahu apa namanya, dan mungkin biar bisa menilai saya kayak gitu atau tidak. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Oke, berikutnya. Nah, saya adalah alumni dari UMN, dari jurnalistik UMN tahun 2009. Saya dan Alvin satu angkatan, kami adalah angkatan ketiga di UMN ya. Jadi bisa kita lihat nih di sini fotonya UMN, gedungnya masih begini aja nih, belum ada 2 gedung yang di belakang tuh. Belakang itu lapangan masih alang-alang lah gitu. Jadi masih awal-awal banget gedungnya ini berdiri gitu ya. Di sini kita juga bisa lihat belum ada hotel, belum ada Holy Wings, dan belum ada KFC dan teman-temannya. Jadi kita masih tahun 2009 itu masih alang-alang, masih awal-awal banget gitu ya. Nah, ini adalah foto waktu saya sama Alvin masih kuliah nih dulu nih. Kami dulu masuk di tim buat mewakili UMN buat ikut lomba di Jak TV mahasiswa berdebat gitu ya. Kami berempat di sini, ada Alvin yang paling kiri, terus teman sebelah kanannya itu ada Viria Paramita, terus ada yang perempuan sendiri itu namanya Lupita Wijaya, terus sama saya yang di paling kanan. Nah, Alvin di sini berhasil sekolah lagi ya ke Inggris berkat dapat LPDP, terus Viria juga sempat jadi wartawan di Bloomberg, wartawan ekonomi di Bloomberg di Jakarta Post. Sekarang menjadi manajer project di Project Multatuli kalau teman-teman pernah ikuti ya. Lalu Lupita lagi ngambil program doktor di Australia gitu. Lulus S2-nya juga di Taiwan. Sama paling kanan saya masih menjadi wartawan di Harian Kompas. Kira-kira begitu ya. Oke, sekedar itu cukup ya perkenalannya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Materinya kan tadi tentang jumpa pers di era pandemi gitu ya. Nah, sebelum kita masuk spesifik jumpa pers di era pandemi itu, saya jelaskan dulu ya garis besar alur jumpa pers. Tapi ini dari perspektif wartawan ya, dari perspektif media gitu ya. Jadi garis alur besar jumpa pers itu ada 3 tahap ya. Yang pertama tuh tahap praliputan atau prajumpa pers gitu ya. Nah, itu biasanya wartawan tuh menerima undangan dari narasumber, dari humas, dari macam-macam ya, menerima undangan dari peneliti gitu. Biasanya mengabarkan kegiatannya apa, hari, tanggal, di mana, jam berapa, apakah online atau offline, seperti itu ya. Itu kira-kira jenis undangan. Nanti saya akan paparkan contohnya di slide-slide berikutnya. Lalu setelah menerima undangan, tentu wartawan tuh mengonfirmasi kehadirannya ya. Jadi ngabarin, Pak, saya akan datang ke acara Bapak gitu. Bu, saya akan datang ke acara Ibu, Mbak, Kak, Mas, Mbak. Nah, saya akan datang ke acara Anda gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu biasanya supaya apa namanya? Supaya buat ngabarin aja biar kalau misalkan agak telat kita ditungguin gitu, atau ya mereka biar bisa lebih mempersiapkan diri gitu kan. Kalau semakin banyak wartawannya biasanya teman-teman pengundang jumpa pers itu lebih lebih tanda petik lebih serius lah gitu, karena kan banyak gitu wartawan yang datang. Jadi itu penting juga mengonfirmasi kehadiran gitu ya. Lalu setelah mengonfirmasi kehadiran, kita masuk ke tahap berikutnya itu ya, tahap liputan atau jumpa pers itu sendiri gitu. Jadi kita mengikuti jumpa pers itu sekarang ada yang online,
ada yang offline ataupun tadi seperti disebutkan Alvin hybrid gitu ya, kombinasi online dan offline gitu. Nah, saat mengikuti jumpa pers itu setelahnya kita akan wartawan itu akan menerima biasanya siaran pers atau pers rilis gitu ya, berisi poin-poin acaranya itu tentang apa yang disampaikan seperti itu. Lalu biasanya ada sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Biasanya kalau yang online itu dimoderatori, kalau yang offline itu bisa bisa tanya langsung juga. Biasanya dimoderatori juga sih, cuman enaknya offline itu bisa berikutnya tuh doorstop. Doorstop itu jadi setelah acara selesai, wartawan itu biasanya menghampiri narasumber terkait, lalu mencegat narasumber itu sebelum keluar dari pintu, makanya disebut doorstop. Lalu berikutnya tahap berikutnya itu pasca liputan ya, pasca liputan atau kita tuh buat berita atau produksi berita gitu ya. Nah, tahapan ini ya wartawan itu membuat berita dari informasi dan data-data yang diperoleh dari jumpa pers itu. Dan jangan lupa selalu cek and recheck dan konfirmasi ulang, verifikasi ulang data-data informasi tersebut dengan narasumber terkait. Kira-kira seperti itu ya tahapan alur jumpa pers dari perspektif wartawan gitu ya. Lalu next berikutnya. Nah, ini adalah contoh undangan ya. Undangan jumpa pers gitu. Kira-kira kebaca nggak ya? Kebaca nggak nih? Saya screen capture dari HP saya gitu ya. Di sini saya ngasih contoh contoh undangan jumpa pers yang di sebelah kiri ini saya screen capture dari grup WA wartawan-wartawan yang liputan di acara G20 gitu ya. Nah, seperti kita tahu Indonesia pada tahun ini menjadi ketua atau presidensi G20 gitu ya. Jadi G20 itu adalah grup 20 negara yang memiliki kontribusi ekonomi terbesar di dunia. Indonesia termasuk salah satunya. Jadi top 10 top 20 lah, top 20 negara-negara yang menyumbang kontribusi ekonomi terbesar untuk seluruh dunia. Itu termasuk Indonesia di dalamnya. Dan tahun ini Indonesia adalah ketua dari G20. Jadi kayak ketua gengnya gitulah, ketua dari 20 negara itu. Nah, kembali ke contoh undangan ini. Jadi ini di sini ada humasnya yang memberitahukan ke wartawan yang berada di grup itu bahwa ada konferensi pers sifatnya virtual. Kegiatan acaranya itu adalah pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral FMCBG G20 kedua yang akan diadakan 20 April lalu ya. Itu jam 15.30 waktu Washington atau jam 2:30 sore gitu di Jakarta melalui aplikasi Webex dari Washington DC. Nah, terus dia menyampaikan juga linknya nanti dicek di email gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Ini contoh undangan yang sebelah kiri ini yang dari humas dari G20. Nah, kalau yang contoh yang sebelah kanan ini adalah contoh undangan konferensi pers yang dikirimkan oleh AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia itu berkelompok ya, terus bikin asosiasi namanya AAJI. Nah, AAJI ini mengundang wartawan untuk ikut konferensi pers tentang paparan kinerjanya di kuartal keempat. Kuartal keempat itu seperti ini maksudnya. Jadi dalam dunia ekonomi atau dunia akuntansi pencatatan kinerja perusahaan itu terbagi jadi 4 kuartal ya. Jadi kuartal 1, 2, 3 atau 4. Satu kuartal itu terdiri dari 3 bulan. Maka kuartal itu disebut juga triwulanan gitu. Nah, undangan ini adalah memaparkan kinerja industri asuransi jiwa pada kuartal keempat 2021. Jadi kinerja sepanjang sepanjang Oktober, November, dan Desember 2021. Dan dipaparkannya bulan Maret gitu. Memang agak telat, biasanya butuh waktu, ada jeda waktu itu 1-2 bulan dari masa yang akan dilaporkan gitu ya. Nah, kembali lagi ke undangan. Jadi undangannya ini dia menjelaskan ada kegiatannya adalah konferensi pers laporan kinerja kuartal 4
Itu harinya hari Rabu, waktunya jam 9 pagi, maaf, jam 10 pagi sampai jam 12 pagi, WIB waktu Indonesia Barat gitu ya. Terus narasumbernya di situ ada Pak Budi Tamubolon sebagai Ketua Dewan Pengurus AJI, terus ada Pak Fauzi Arfan, Ketua Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko AJI, Ibu Elin Wati, Ketua Bidang Kanal Distribusi AJI gitu ya. Nah, terus disebutkan juga platformnya Zoom Cloud Meeting, terus dibubuhkan juga linknya itu ya. Linknya nanti kita cukup tinggal klik di situ terus langsung nongol nanti link untuk Zoom-nya. Terus juga disampaikan juga meeting ID dan password-nya. Nah, setelah itu di bawahnya dicantumkan juga nomor kontak dan email dari humasnya terkait, Pak Budi Alimudin gitu ya. Dan ini contoh undangannya. Nah, kalau yang sebelah kiri ini, yang G20 ini disampaikan via WA, via WhatsApp di grup-grup media, dan ada emailnya juga, gitu ya. Dikirim ke email masing-masing wartawan, ada juga yang dikirim ke kantor. Nah, kalau yang kanan ini bentuknya sebenarnya surat, ada surat fisiknya dikirim ke kantor juga, dikirim WA ke wartawan juga, dikirim ke email wartawan juga, gitu. Jadi cara pengiriman undangan tuh bisa berbagai macam channel ya. Intinya tuh yang penting wartawannya tahu bahwa humas tuh mengundang gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, next slide berikutnya. Nah, berikutnya kita akan membahas apa saja sih hal-hal yang membuat wartawan itu memutuskan untuk hadir pada undangan jumpa pers. Nah, ini saya kira cukup penting ya karena sesuai mata kuliahnya ya, mata kuliahnya kan tentang effectiveness menyampaikan informasi ya, kalau nggak salah mata kuliahnya kan tentang itu ya. Jadi untuk efektif menyampaikan informasi tentu saja kita harus seorang humas harus bisa membuat informasi itu disampaikan ke masyarakat luas ya, maka harus bisa bekerja sama atau harus bisa membuat wartawan itu mau menulis berita terkait yang informasinya itu. Maka kita harus tahu nih hal-hal apa saja yang membuat wartawan memutuskan hadir pada undangan jumpa pers itu. Kita bedah satu-satu ya menurut pengalaman saya. Jadi yang pertama tuh yang paling penting dan terpenting tuh sebenarnya nilai berita dari jumpa pers itu gitu ya. Nah, mungkin kalian sudah mempelajari ya di semester-semester awal itu kan ada 11 nilai berita itu. Nah, itu mungkin bisa di-refresh lagi bahwa nilai berita tuh ada sesuatu bisa dianggap sebagai sebuah berita atau memiliki nilai berita tuh kalau penting, berdampak, menarik gitu ya. Itu nilai ada 11 poin, kalian bisa pelajari lagi atau kalau belum sempat pelajari bisa kalian googling. Nah, yang paling penting itu ada nilai berita dari jumpa pers. Jadi jumpa pers itu kalau nilai beritanya sangat penting pasti wartawan datang. Gak usah diundang aja mereka akan nyari kita sendiri gitu, nyari humas sendiri, nyari informasi sendiri. Contoh-contoh jumpa pers yang nilai beritanya tinggi itu misalnya pengumuman kode ekonomi ya, pengumuman kenaikan harga BBM misalnya, itu pasti wartawan datang karena menyangkut hajat hidup orang banyak ya, berdampak luas. Atau seperti kemarin rutin dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, setiap triwulanan dia selalu menyampaikan kinerja pertumbuhan ekonomi atau produk domestik itu, kinerja tingkat inflasi kita triwulanan gitu ya, periodenya. Nah, itu pasti wartawan akan hadir karena itu nilai beritanya sangat besar ya untuk dunia ekonomi gitu ya. Atau mungkin kalau yang lebih umum lagi konferensi pers yang non ekonomi ya, misalkan konferensi pers penangkapan operasi tangkap tangan di KPK gitu ya. Pasti wartawan akan datang gitu ya untuk meliput karena itu nilai beritanya besar gitu. Dan macam-macam lah kira-kira seperti itu ya, menjelaskan apa nilai berita itu penting dalam jumpa pers karena itu wartawan pasti hadir kalau jumpa pers itu punya nilai berita yang besar, signifikan, berdampak kepada publik gitu ya. Lalu yang kedua, yang menjadi pertimbangan wartawan untuk hadir itu biasanya narasumber yang hadir untuk memberikan informasi itu siapa gitu ya. Jadi misalkan kalau kita atau seperti Alvin dulu pernah ngepost sebagai wartawan di Istana ya, Istana Negara.
narasumbernya presiden, itu tentu dia ngomong apa aja jadi berita gitu kan. Dia presiden. Jadi narasumber yang memberikan informasi itu sangat berdampak gitu. Lain halnya misalnya seperti ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan mengecilkan apa ya, skala tertentu. Jadi misalkan ada perusahaan bikin konferensi pers tentang peluncuran produk baru gitu. Tapi yang hadir bukan CEO, tapi datang cuma produk manager atau kepala humasnya. Nah itu kecil kemungkinan wartawan itu hadir. Jadi nilai beritanya apa gitu, mungkin kurang gitu. Nah terus narasumbernya kalau mau lebih bagus tentu harusnya CEO-nya langsung gitu kan, lebih punya bobot berita yang lebih besar gitu. Jadi itu contoh itu ya, pertimbangan wartawan hadir tuh kalau narasumbernya itu yang kompeten, yang berbobot gitu. Lalu yang ketiga yang jadi pertimbangan tuh biasanya jadwal jumpa pers. Jadwal jumpa pers itu seperti ini. Ritme kerja wartawan itu kan kalau malam itu kan udah pasti produksi berita ya. Ngetik, ngedit gitu ya untuk tayang. Misalkan kalau saya di koran untuk tayang besok, terbit besok gitu, atau mungkin kalau online biar bisa terbit lebih cepat gitu, atau televisi gitu ya udah punya jadwal kalau malam acaranya apa gitu. Nah kalau jumpa persnya itu malam, misalnya jadwal jumpa persnya itu terlalu malam, jam 9 malam, jam 10 malam, kecil kemungkinan wartawan itu hadir karena uh, itu tadi, karena biasanya itu adalah periode media itu sedang memproduksi ya. Jadi udah bukan tahap liputan lagi biasanya jam-jam segitu, dan biasanya wartawan itu sudah cukup lelah karena seharian udah nyari berita, malam masih ada berita lagi ya. Kecil kemungkinan wartawan itu mau datang gitu. Ya manusiawi aja lah kalau kita misalkan dapat tugas malam-malam jam 9 malam kan pasti ya udah capek, udah waktu kumpul sama keluarga gitu kan, sama pacar, sama temen. Nah ini masih ada kerjaan, nah pasti itu kecil kemungkinan datang. Jadi baliknya itu jadwal jumpa pers tuh ya yang di jam-jam kerja aja gitu, yang sewajarnya. Misalkan jam 9 pagi, jam 10 pagi, sore juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sore juga gitu ya. Apa setelah makan siang atau di barengi makan siang, setelahnya ada makan siang, kurang lebih seperti itu, yaitu soal jadwal jumpa pers. Gitu. Lalu yang keempat, lokasi jumpa pers. Nah ini berlakunya lebih kepada kalau jumpa persnya offline ya, atau tatap muka. Jadi kalau lokasinya jauh gitu ya, ya misalkan di eh, hampir di luar kota gitu, atau itu susah lah, pasti wartawan kesulitan akses transportasinya, butuh waktu untuk menuju lokasi gitu. Nah itu kecil kemungkinan teman-teman tuh mau datang gitu ya. Kecuali itu nilai beritanya itu sangat-sangat besar ya, sangat-sangat berdampak, dan itu pasti dikejar. Tapi kalau nilai beritanya yang ya so-so lah ya, yang nggak penting-penting amat gitu, yang nggak bakal datang, wartawan tuh nggak bakal datang. Itu berlaku juga untuk jadwal tadi ya. Kalau jadwal jumpa persnya itu malam tapi sesuatu yang diumumkan itu genting ya tetap ditungguin. Tapi kalau nilai beritanya ya biasa-biasa aja gitu, yang sekedar apa gitu ya kita tinggalin, pasti nggak akan kita kejar gitu, wartawan nggak akan kejar, kurang lebih seperti itu ya. Terus lalu yang kelima, ini hal-hal yang komplementer itu artinya tambahan ya, sifatnya tambahan, komplimen gitu ya. Jadi biasanya ini ya, biasanya setelah liputan itu dalam konferensi pers atau jumpa pers itu uh, sering terjadi teman-teman humas gitu ya memberikan buah tangan gitulah kira-kira. Jadi komplementari. Nah biasanya ada juga teman-teman wartawan yang mau datang jumpa pers cuma buat ngejar itu juga ada gitu. Saya harus akuin gitu. Ada teman-teman yang nggak semangat amat lah bikin beritanya, tapi cuma ngejar buah tangannya itu ada gitu. Tapi itu yang nggak terlalu banyak lah. Tapi maksud saya adalah biasanya tuh ada kecenderungan misalkan di desa ekonomi ada perusahaan-perusahaan yang ngasih komplementerinya itu uh, makanan atau apa ya, yang sifatnya bikin mereka senang gitu. Nah mereka ada kecenderungan untuk datang lagi berikutnya gitu. Jadi ini lebih kepada edukasi ke teman-teman
calon humas saja. Jadi komplementer ini ya sedikit banyak masuk pertimbangan teman-teman wartawan gitu, walaupun nggak semuanya. Kalau saya pribadi ya itu nomor sekian lah, itu sifatnya 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 bukan yang utama, tetap yang paling utama tuh nilai beritanya sama narasumbernya. 2 poin pertama, nomor 1, nomor 2 itu yang menurut saya pribadi, minimal saya pribadi yang jadi pertimbangan saya hadir itu nilai berita dan narasumbernya. Gitu. Itu yang paling penting. Oke, next berikutnya ya, slide berikutnya. Nah ini seperti yang tadi sudah kita sempat singgung, jadi ini salah satu contoh siaran pers ya. Jadi kan setelah liputan apa setelah jumpa pers biasanya wartawan tuh dibagikan siaran pers. Nah ini contoh siaran pers dari acara tadi ya, industri asuransi tadi, paparan kinerja industri asuransi. Ini moga-moga teman-teman bisa kebaca ya dari laptop dan gadgetnya masing-masing. Jadi ini bisa kita lihat ya, ini ya intinya sih siaran pers menjelaskan inilah apa sih yang mau disampaikan gitu ya, pokok-pokok poinnya gitu. Lalu ini saya ambil contoh ini karena ini saya rasa cukup bagus ya. Ini siaran persnya total sebenarnya ada 6 halaman, tapi saya cuma ambil 3 halaman saja. Jadi yang pertama ini saya ingin menunjukkan nih yang paling kiri itu ada judul ya, judul siaran persnya, lalu inti-inti yang ingin disampaikan. Lalu yang tengah itu biasanya di akhir siaran pers itu ada kontak person ya, atau dan juga menjelaskan informasi tambahan terkait pengundang ya biasanya gitu. Nah ini kan dijabarkan nih tentang asosiasi asuransi jiwa gitu, dijelaskan bahwa ini berdiri sejak tahun 2022, jumlah anggotanya berapa, kurang lebih seperti itu. Lebih sifatnya lebih ke background sama memberikan informasi. Kalau mau kontak lebih lanjut itu silahkan hubungi nama yang tertera dan nomor HP yang tertera di situ. Nah, lalu yang paling kanan itu adalah data-data yang dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman ekonomi, wartawan ekonomi ini sangat suka nih, Bu. Data-data yang kayak gini nih, yang ada tabelnya, ada angkanya. Ini bisa diolah menjadi banyak sekali berita ya, kalau buat wartawan ekonomi. Nah, misalkan kita bisa bikin berita soal pendapatan industri asuransi yang meningkat, pendapatan premi asuransi yang meningkat, total aset yang meningkat gitu ya. Terus habis itu klaim dan manfaat juga yang meningkat. Jadi banyak banget ini angle yang bisa dipakai gitu ya. Buat jadi wartawan ekonomi, buat dipecah-pecah. Nah, biasanya kalau teman humas kan biasanya kalau dalam bekerja itu dapat kredit tambahan atau apresiasi tambahan kalau berhasil membuat wartawan itu banyak nulis terkait jumpa pers yang kalian bikin gitu ya. Nah, ini salah satu tipsnya nih. Jadi bikin aja nih tabel data kayak gini, panen wartawan pasti seneng gitu, bisa bisa ngolah dari jadi banyak angle, banyak data gitu ya. Terus juga nulisnya juga kemungkinan kecil salah karena kan tinggal nyalin data yang valid gitu ya. Jadi ini sangat bagus banget. Jadi saling menguntungkan, wartawan dimudahkan dengan informasi yang berlimpah, bisa mecah angle banyak gitu ya. Nah, teman-teman humas juga bisa menikmati berita yang terbit juga banyak. Jadi ini salah satu contoh siaran pers yang menurut saya cukup bagus. Gitu. Lalu ini berikutnya ini tentang siaran pers dari acara G20 yang tadi. Ini mohon maaf saya ternyata screen capture-nya kurang rapi nih. Masih ada kelihatan di atas dikit itu. Baterai saya tinggal 26% gitu ya. Tapi itu hiraukan saja, kita fokus saja ke siaran pers, contoh siaran persnya. Ini moga-moga teman-teman bisa baca ya. Jadi ini menjelaskan tentang kegiatan siaran jumpa persnya itu tentang apa gitu ya. Terus juga sama di bagian bawahnya itu dibubuhi kontak person yang bisa dihubungi gitu ya. Ada yang dari Bank Indonesia sama dari Kementerian Keuangan kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya, oke, ini perbedaan jumpa pers online dan offline ya. Jadi kita mulai dulu dari yang online ya. Kalau online kita tahu biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Webex, terus Yandex, macam-macam lah. Bisa juga ada yang kalau ada yang satu arah itu biasanya cuma diputar di YouTube aja gitu ya.
Lalu tentu saja tidak bertemu muka secara langsung ya, karena kita difasilitasi atau dimediasi oleh aplikasi-aplikasi itu tadi ya. Nah, dampaknya tidak terasa intim gitu karena kita berjarak gitu. Lalu keempat, sesi tanya jawab dimoderatori. Nah, ini yang seringkali jadi keluhan teman-teman wartawan ya, sesi tanya jawab dimoderatori. Karena dalam membubuhkan pertanyaan kan kita wartawan tuh nulis di kolom chat atau mungkin japri via WA ke humasnya gitu ya. Nah, si humasnya ini bisa memilih pertanyaan yang dia pengen aja gitu ya, yang quote and quote gampang dijawab gitu, bukan pertanyaan yang krusial ya gitu. Nah, ini kita jadi susah menggali informasi lebih jauh, wartawan tuh lebih susah menggali informasi lebih jauh karena dimoderatori, dipilih-pilih gitu, diseleksi. Nah, ini salah satu kekurangan jumpa pers online ya gitu ya. Maka dampaknya seperti yang nomor 5, jadi sulit mengeksplorasi data tambahan atau mencoba merekatkan kedekatan dengan narasumber gitu ya. Kalau online kan ya udah kita berjarak gitu, dan sekali pertanyaan ditanya ya udah gitu. Dan kalau konferensi persnya selesai, Google Meet-nya selesai, Zoom meeting selesai, kita nggak ketemu dia lagi gitu. Berbeda kalau yang offline ya, nanti saya akan panggil yang offline. Nah, tapi keuntungannya seperti nomor 6, itu keuntungan jumpa pers online itu kita tidak perlu khawatir, wartawan tidak perlu khawatir terlambat datang ke lokasi acara karena kan cukup di rumah aja, cukup akses pakai handphone atau pakai laptop, pakai PC di rumah gitu. Udah kita udah bisa datang ke liputan itu gitu. Kadang-kadang juga ada yang pagi-pagi banget acara misalkan jam 8 gitu, jam 9 baru bangun tidur, ya udah tinggal nyalain laptop, nyalain HP udah langsung liputan gitu. Itu positifnya lah, enaknya gitu ya. Lalu yang nomor 7, nah ini biasanya komplementernya tadi kayak buah tangannya itu biasanya dikirimkan ke rumah atau ke kantor gitu. Itu kalau jumpa pers online ya. Nah, kalau yang offline kita tentu bertemu secara langsung di sebuah ruangan ya atau tatap muka gitu ya. Nah, itu dampaknya seperti nomor 2, terasa lebih intim gitu. Jadi wartawan tuh bisa membangun kedekatan dengan narasumber. Contohnya misalkan kita ketemu narasumbernya misalkan perempuan ya, ibu-ibu, kita bisa puji dulu, ibu sepatunya keren banget nih gitu, tambah cantik aja. Nah, kita kan bisa kayak gitu kan kalau offline gitu. Atau ke bapak-bapak, misalkan dia baru potong rambut gitu, wah bapak gaul banget nih rambutnya nih, gaya baru nih kayak artis Korea gitu kan, dia bisa lebih seneng gitu, itu membangun kedekatan. Nah, itu tuh hilang di online gitu. Kalau di offline kita bisa melakukan itu, wartawan bisa melakukan itu kan. Jadi membangun kedekatan, terasa lebih intim dengan narasumber gitu. Nah, lalu yang ketiga, sesi tanya jawab juga bisa lebih luas. Jadi walaupun dimoderatori juga biasanya kalau yang offline itu, tapi kita bisa nge-push nanya lagi kalau misalkan si narasumber itu mengelak gitu. Tapi kan Mbak begini Pak, tapi begini. Nah gitu. Jadi bisa diterusin gitu ya, bisa lebih luas gitu sesi tanya jawabnya gitu. Kita bisa gali informasi yang lebih jauh, wartawan bisa gali informasi yang lebih jauh. Lalu bentar, mohon maaf, ada kamu kayaknya di depan rumahku. Oh enggak. Oke, maaf terganggu sebentar. Lanjut. Lalu yang keempat, bisa tanya melalui metode doorstop ya. Metode doorstop yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau misalkan informasinya kurang, wartawan itu bisa mencegat narasumber itu ketika keluar dari ruangan atau doorstop. Nah, itu kesukaan wartawan banget nih. Doorstop itu adalah teknik wawancara yang paling ampuh menurut saya. Biasanya tuh dipakai buat mengkonfirmasi hal-hal yang sensitif atau mengkonfirmasi sesuatu yang sifatnya krusial gitu, yang mungkin nggak bisa dipaparkan di jumpa pers terbuka gitu. Biasanya wartawan tuh kejarnya di doorstop. Doorstop itu ampuh banget, dan itu salah satu keuntungan yang tak tergantikan dalam jumpa pers online itu ya doorstop gitu. Jumpa pers offline itu doorstop tuh the best banget lah kalau buat wartawan, the paling enak gitu. Bisa gali informasi lagi, kalau ada yang kurang bisa nanya atau mengkonfirmasi hal krusial itu di doorstop gitu. Jadi itu yang saya pribadi kayak
merasa kehilangan metode doorstop karena enak banget metode doorstop itu membuat wartawan gitu ya. Lalu yang kelima, kekurangan offline itu ya perlu waktu dan tenaga untuk mencapai lokasi jumpa pers. Tentu saja misalkan liputannya jumpa persnya jam 10, tentu ya wartawan harus bangun jam 7 atau jam 8 gitu kan. Mandi, sarapan, jalan, naik motor, naik kereta, naik mobil menuju lokasi liputan. Nah, itu kan perlu waktu. Sedangkan kalau offline kalau online seperti yang saya ceritakan tadi ya dari rumah aja, nggak perlu khawatir terlambat, bisa kadang-kadang juga baru bangun tidur terus langsung liputan gitu dari jumpa pers online itu bisa aja gitu. Lalu yang keenam, komplementari diberikan langsung biasanya dalam bentuk feedback gitu ya. Oke, berikutnya, nah ini saya mau jelaskan juga, ini contoh komplementari jumpa pers kalau di pandemi banyak sekarang yang sifatnya memberikan komplementerinya itu atau buah tangannya itu alat-alat kesehatan. Ini salah satu contoh yang saya dapat habis liputan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Mereka ngasih saya ada masker, ada apa? Ada hand sanitizer, terus juga itu ada obat flu, terus ada tisu basah antiseptik kurang lebih seperti itu. Nah ini dulu sih nggak ada, baru ada sekarang setelah pandemi gitu. Jadi komplementerinya biasanya yang kayak gini-gini nih, yang sifatnya alat-alat kesehatan gitu. Nah, oke, slide berikutnya ini prinsip penting ya. Ini menurut saya cukup penting ya, insight dari saya wartawan kepada teman-teman calon humas gitu. Yang paling penting yang harus kalian ingat nomor satu adalah ciptakan mutual respect gitu ya. Mutual respect itu artinya saling menghormati gitu. Jadi antara wartawan dan humas dengan wartawan itu paling ideal tuh menciptakan hubungan yang mutual respect gitu. Tidak saling merasa lu butuh gue butuh lu, enggak, jangan. Kita harus setara nih, seperti lanjutannya nomor 2 nih hubungannya setara dan menciptakan simbiosis mutualisme. Kita tuh saling menguntungkan gitu ya. Ya wartawan dapat informasi seneng buat pekerjaannya, humas juga seneng informasinya dipublikasikan wartawan gitu ya. Nah, itu simbiosis mutualisme. Jadi jangan ngerasa, wartawan kan butuh gua buat berita terbit gitu. Jangan. Pikiran kayak gitu tuh keliru. Begitu juga wartawan juga jangan punya pikiran, ngapain humas, orang humas juga butuh gua biar berita terbit. Nah, jangan. Ya, itu tidak ideal, nggak boleh seperti itu. Yang paling ideal adalah menciptakan mutual respect. Mutual respect tuh ya kita saling menghormati, saling menghargai gitu ya. Jadi kalau ketemu tuh enak gitu. Kita membangun hubungannya tuh enak gitu. Mutual respect gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, tadi yang pertama dan kedua ya, mutual respect dan simbiosis mutualisme, hubungan setara. Lalu yang ketiga ini, idealnya jumpa pers itu harus bisa menyampaikan informasi secara komplit ya, 5W1H. Nah, biasanya wartawan ini senang banget kalau jumpa persnya ini informasinya komplit, nggak ada yang terpotong, nggak ada yang nggak ada yang kurang gitu ya. Nah, kalau informasinya komplit ini ideal buat semuanya lah, buat wartawan senang, beritanya bisa terbit, terus juga humasnya juga senang, informasi yang dia siapkan terbit di media, publik juga senang baca beritanya nggak terpotong-potong. Jadi ini ideal banget ya. Jadi siapkan informasi yang komplit 5W1H. 5W1H sudah tahu kan ya? What, where, when, who, why, how gitu ya. Apa, di mana, siapa, kapan, gimana, mengapa, bagaimana gitu ya. Lalu yang keempat, ini juga penting nih ya, kenali karakteristik media dan jenis output berita yang dihasilkan. Maksud saya begini, jadi kan biasanya dalam jumpa pers itu ada wartawan cetak, ada online, ada televisi, ada radio gitu ya. Terus juga masing-masing ini punya kebutuhannya beda-beda ya. Misalkan kalau teman-teman wartawan televisi dalam jumpa pers itu yang ngambil gambar, ngambil stok video, stok gambar gitu ya, gambar narasumbernya lagi ngomong atau ilustrasi data-data yang dipaparkan seperti itu ya. Nah, beda kalau wartawan cetak atau online. Kebutuhannya ya informasi gitu, dan mungkin kalau foto ya kalau gambar paling hanya foto peristiwanya, foto jumpa persnya gitu ya.
Terus kalau radio mungkin yang diperlukan soundbite-nya ya kan. Soundbite itu suara yang signifikan, yang penting dalam acara liputan itu. Jadi ini penting buat humas mengetahui karakternya supaya bisa menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh wartawan. Gitu ya. Jadi misalkan kalau liputannya apa namanya yang datang wartawan TV ya sediakanlah stock shot gambar yang bagus gitu, bikin backdrop yang bagus, terus apa ya biar layak tayang gitu ya, gambarnya tuh bagus gitu, soundbite-nya juga mungkin kalau untuk teman-teman radio gitu. Nah ini penting untuk mengenali karakteristik media ini supaya kita tahu, supaya teman-teman humas tuh tahu eh, bisa menjawab kebutuhan wartawan gitu ya. Sama ini kalau di dunia ekonomi ini juga biasanya perlu juga mengenali karakteristik media itu seperti ini misalnya. Misalkan saya liputan ekonomi itu saya dari Kompas, terus ada teman juga wartawan ekonomi dari Bisnis Indonesia, dari Kontan, dari Investor Daily, dari Reuters, Bloomberg dan sebagainya ya. Nah, tentu angle berita yang diambil saya eh, dari Kompas dengan teman-teman dari Kontan dari Bisnis Indonesia itu akan berbeda gitu. Bedanya gini, kalau Kompas akan mengambil angle berita yang lebih makro, lebih luas, ya, lebih berdampak. Karena kami harian umum yang dibaca skalanya nasional gitu ya. Jadi angle yang diambil, scoop yang diambil itu lebih punya perspektif helikopter atau sifatnya makro gitu, sifatnya luas gitu. Berbeda dengan teman-teman dari Investor Daily, dari Kontan, dari Bisnis Indonesia yang target pembacanya itu adalah pengusaha, investor pasar modal, bankers gitu ya. Jadi angle yang diambil itu lebih spesifik, lebih mengerucut gitu ke industrinya, ke apa namanya, lebih mengerucut lah gitu. Berbeda dengan tadi yang Kompas yang lebih makro, yang lebih global, lebih luas gitu ya. Nah ini penting karena supaya humas ini bisa menyediakan informasi sesuai kebutuhan gitu ya. Jangan wartawan Kompas, misalkan saya gitu ya, dikasih undangan yang sifatnya uh, skupnya tuh kecil gitu, ya nggak bakal datang. Gitu. Beda kalau misalkan kirim undangannya ke Bisnis Indonesia atau ke Kontan gitu ya, atau ke apa uh, ke Investor Daily yang skupnya lebih kecil, nah itu pasti mereka bisa datang gitu. Jadi ini penting ya tadi untuk menjawab kebutuhan apa yang diperlukan oleh wartawan. Nah ini nomor 4 sama nomor 5 tadi itu ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mengenali karakteristik supaya penting untuk memenuhi kebutuhan wartawan sesuai karakteristik medianya. Oke, sudah cukup, itu sudah selesai semua presentasi saya. Saya tutup dengan pantun ya, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Gitu ya. Nah ini di foto, di slide terakhir saya kasih bonus foto nih. Waktu saya sama Alvin masih ikut apa namanya ke Metro TV dulu ya, ikut acara kita berfoto bertiga sama Panji Pragiwaksono dulu, acara provokatif proaktif. Sekarang udah nggak ada acaranya. Dulu kita nonton ke Metro TV dan kita foto bareng ya, kira-kira gitulah. Ini bonus aja biar nggak ngantuk ya. Oke, saya kira itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Alvin gitu. Terima kasih, silakan kalau ada mau tanya-tanya ya, silakan. Oke, terima kasih Mas Krisna. Saya manggilnya Mas aja lah. Nah, teman-teman tadi udah dengar banyak sekali pemaparan gitu ya dari Mas Krisna, khususnya terkait dengan press conference, dan saya tangkap ada 3 hal. Mungkin saya mute sebentar ya, lagi ada yang ibadah sholat sebentar ya, 1-2 menit teman-teman.
Ya, kita lanjut lagi ya. Terima kasih Mas Krisna untuk pemaparannya, luar biasa, dan saya yakin teman-teman banyak dapat poin-poin penting. Untuk saya rangkum sedikit, ada 3 hal. Yang pertama itu dari prosesnya, yaitu dari pra konferensi pers, konferensi persnya, dan juga pasca. Kemudian perbedaan konferensi pers online dan offline, dan selanjutnya yang terakhir adalah prinsip-prinsip pentingnya gitu ya, prinsip penting dalam menjalankan konferensi pers. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan, mumpung ini praktisinya sudah dihadirkan gitu ya. Kalau ada istilah-istilah teknis seperti soundbite, backdrop, atau kemudian doorstop yang teman-teman kurang paham, itu mungkin bisa langsung ditanyakan. Untuk awal, untuk membuka sesi pertanyaan ini, mungkin saya lebih saya nanya dulu kali gitu ya. Nah, pertama gini, ini pertanyaan ini berasal dari salah satu simulasi hybrid yang sudah dilakukan oleh mahasiswa media relation di kelas saya sebelum Lebaran, pertemuan terakhir sebelum Lebaran. Nah, ini mungkin minta saran nih dari Mas Krisna. Misalnya gini, ada konferensi pers peluncuran makanan jenis baru. Jenis makanannya adalah sarden rasa apa? Rasa popcorn lah, anggaplah saya bilang gitu ya. Sarden rasa popcorn, rasa baru. Nah, dari sisi wartawan nih, konferensi pers peluncuran sarden rasa popcorn ini apakah dapat menarik perhatian wartawan untuk datang? Kalau nggak menarik, ada nggak saran-saran tertentu supaya ada yang mau datang gitu loh, wartawan itu? Gimana, Mas? Oke, pertanyaan yang menarik sekali dari Bapak Alvin. Asik, Bapak. Jadi sebenarnya gini ya, itu tadi kalau misalkan sarden rasa popcorn gitu ya, itu kayaknya sih datang sih kalau wartawan. Soalnya itu sesuatu yang pertama, sesuatu yang baru ya, sesuatu yang langka. Sarden rasa popcorn gitu. Biasanya kan sarden tuh rasanya apa sih? Rasa balado, rasa pedes, rasa ya kayak gitulah ya. Nah, ini sarden rasa popcorn. Nah, itu kan berarti satu ada unsur unik ya, ada unsur inovasi, ada unsur sesuatu yang baru gitu. Nah, lebih bagus lagi kalau yang datang itu bisa CEO-nya atau bisa product manajernya yang bisa ngejelasin proses pembuatannya, inspirasinya dari mana gitu mungkin ya. Terus juga dari tim marketingnya juga bisa diundang jadi narasumber supaya bisa ngejelasin gimana strategi pemasarannya gitu. Yang target yang disasar tuh siapa? Apakah anak muda, orang tua, anak-anak gitu ya. Nah, itu bisa berkembang jadi banyak hal jadi kita ya. Dan itu bisa aja mengundang kehadiran itu ke teman-teman yang fokus di media ekonomi tadi kayak misalkan Kontan, Bisnis Indonesia, investor. Rasanya sih datang kalau untuk acara peluncuran produk sesuatu yang unik gitu. Tapi kalau misalkan kayak saya di Kompas ya agak sulit ya karena seperti yang tadi saya sebutkan tadi, Kompas tuh sifatnya lebih makro ya, lebih global gitu. Jadi nggak spesifik ke satu produk tertentu seperti itu. Kecuali nanti ada fenomena banyak nih perusahaan ikan bikin produk sarden rasa popcorn gitu. Taruhlah misalkan ini contoh aja bukan beneran. Misalkan Indofood bikin, terus Unilever bikin, terus Mayora bikin, banyak perusahaan-perusahaan itu bikin. Berarti kan itu jadi satu fenomena. Nah, mungkin Kompas bisa hadir datang terus nanya, kenapa sih Pak pada rajin amat, pada booming amat bikin sarden rasa popcorn gitu. Ada fenomena apa sih Pak gitu? Apakah ada pergeseran tren selera pasar atau ada selera pasar baru yang ingin diciptakan atau ada fenomena apa sih Pak gitu. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau cuma satu perusahaan, kalau Kompas mungkin sulit. Tapi kalau media ekonomi yang spesifik itu bisa hadir. Kira-kira gitu sih. Nah, terima kasih jawabannya Mas Krisna. Itu jadi teman-teman menjawab juga ya, maksudnya dari minggu lalu
apa namanya, pada saat kita simulasi hybrid gitu ya, ada komentar yang saya tambahkan dan teman-teman juga dapat insight baru lagi dari langsung praktisi media gitu, supaya konferensi persnya bisa mendapatkan news value yang tinggi. Nah, ini sudah ada penanya, Ibu Ketua kelas kita. Nanti setelah Elizabeth kasih jawaban, kita tutup dulu sementara sesi tanya jawab untuk Mas Krisna, karena kita sudah bergabung bersama kita ada Mas Mario Sarong, itu wartawan Kompas TV, gitu ya. Baik, silakan Elizabeth, saya spotlight dulu ya. Waduh, Ya, aduh. Oke, ini manggilnya silakan. Kak kali ya, manggil Kak kali ya. Boleh. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya agak banyak, Sir Alvin, kayak agak lumayan kepo gitu saya. Cuman ya udah, saya tanyain yang paling pertama ya, Sir ya. Oke, oke. Nggak apa, nanti masih ada sesi tanya jawab lagi harusnya. Oh ya, oke. Jadi pertanyaan pertama itu mungkin kayak tadi kan udah dijabarin juga ya tentang kayak ini contoh ada press release, habis itu juga ada kayak bagian pembagian data-data yang memudahkan media untuk ngelansir berita supaya enggak mislead lah istilahnya dari apa yang dimauin sama perusahaan gitu. Cuman masih ada nggak sih kayak misalnya nih perusahaan udah nyediain A, B, C, D, udah lengkap misalnya semuanya, tapi masih ada yang media yang mungkin publish sesuatu itu nggak selaras sama apa yang diinginkan gitu. Nah, itu tuh kira-kira kesalahannya itu kayak ada di mana dan kenapa bisa kayak gitu gitu. Kayak pernah nggak sih ada kejadian kayak gitu? Tanyain pengalaman aja gitu sih, Kak. Tuh, thank you. Oke, satu aja. Tadi katanya banyak. Banyak sih, cuman yang ini Satu lagi boleh, satu lagi deh. Iya, Satu satu lagi. lagi. Satu satu lagi juga lagi. boleh. Satu lagi ini ada dua lagi sih. Cuman yang paling terakhir pertanyaannya lebih gampang dijawab sih kayaknya harus ya. Sama yang kedua itu nggak mau ngomongin tentang framing gitu sih, Kak. Jadi kayak kayak mau nanya ada nggak sih keuntungan sama kerugian dari media itu untuk ngelakuin framing gitu kan kan kayak pernah nggak sih juga kayak media itu kan dituntut untuk mau menyampaikan berita yang menarik buat masyarakat gitu kan untuk baca, apalagi Indonesia pasti harus melihatnya headline gitu kan supaya mau tertarik dibaca kan, soalnya literasi Indonesia juga ya kayak gitu gitu. Tapi pernah nggak sih karena tuntutan media harus publish berita yang menarik, jadinya pewawancara itu malah jadi ngelakuin framing atau nge-lead story yang diinginkan oleh media, tapi enggak yang faktual berdasarkan apa perusahaan itu. Jadi kayak media itu udah punya cerita sendiri nih supaya masyarakat menarik nih dan mau baca berita dari media ini gitu. Tapi enggak faktual kayak gitu sih, Kak. Sama yang terakhir itu paling pertanyaan tentang hadiah komplementari apa yang sebenarnya dibutuhkan sama wartawan gitu. Udah sih itu aja, Kak. Thank you. Mantap pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama dan kedua ini agak mirip ya, jadi saya jawab gabung sekalian ya. Jadi memang ada kejadian wartawan itu datang ke konferensi pers, tapi nggak bikin berita yang dipaparkan perusahaan itu ada dan cukup sering terjadi sih, yang nggak cukup ya. Adalah satu dua kali peristiwa kayak gitu. Itu biasanya kejadiannya seperti ini. Misalkan perusahaan itu punya suatu apa ya, punya suatu kasus atau suatu masalah gitu ya. Suatu kasus atau suatu masalah, misalkan tentang ketenaga kerjaannya, misalnya ini misalnya aja, misalkan ada apa namanya PHK sepihak lah atau kasus keracunan makanan atau apa. Ini contoh aja ya, ini misalnya. Nah, jadi tentu wartawan itu ingin mengkonfirmasi ke pihak perusahaan, akan datang di kesempatan pertama mereka bisa. Dalam kesempatan pertama mereka bisa, ya pas jumpa pers, ya pasti mereka nanyanya itu gitu. Dan itu biasanya kalau misalkan nggak dijawab di jumpa pers, walaupun misalkan jumpa persnya peluncuran produk apa gitu ya, nggak nyambung sama yang ingin ditanyakan, tapi mereka mungkin wartawannya itu akan nanya pas sesi doorstop itu, gitu. Pas sesi selesai, ini berlakunya yang offline ya. Pas sesi doorstop dia langsung bisa nanya, Pak, mau nanya, Bu, mau nanya terkait tentang PHK sepihak kemarin itu seperti apa ya, Bu? Nah, itu kan akhirnya jadi di luar dari tema konferensi pers tentang peluncuran produk. Itu bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi gitu ya. Nah, kalau yang online itu kemungkinan itu bisa jadi lebih kecil karena itu tadi dimoderatori oleh
humasnya itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak sesuai keinginan perusahaan itu ya bisa difilter oleh si humasnya itu. Walaupun itu buat wartawan itu sangat, kami nggak seneng karena kan kami inginnya diberi akses untuk bertanya ya gitu. Jadi itu yang terjadi. Kalau ditanya siapa yang salah, ya introspeksi ke perusahaannya gitu. Kalau perusahaannya itu mau diberitakan bagus ya kerja yang bagus, jangan bikin masalah. Kira-kira kan seperti itu. Jadi wartawan kan ya hanya nulis ini aja, nulis fakta di lapangan aja. Jadi mungkin tugasnya humas itu lebih ke memitigasi risiko aja gitu. Memitigasi risiko tuh artinya gini, misalkan kalian udah tahu nih, ada misalkan kamu jadi humas perusahaan A gitu ya, udah tahu beberapa bulan sebelumnya tuh ada kasus PHK atau kasus keracunan makanan misalnya gitu ya, dan itu pasti sooner or later wartawan tuh akan datang ke kamu, ke perusahaanmu untuk nanyain itu. Jadi kalian yang harus memitigasinya. Jadi ya gimana ya cara jawab yang bagus ya gitu supaya nggak berdampak luas. Kira-kira sih seperti itu. Karena wartawan tuh pasti akan datang gitu, dan akan nanya dalam kesempatan pertama ya, misalkan pas di jumpa persnya itu ya mereka akan datang nanya hal yang lain gitu. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, pertanyaan ketiga tadi tentang komplementer. Ini apa ya? Ini relatif ya kalau buat teman-teman wartawan. Ada, ini mohon maaf ya, saya harus sampaikan jelek-jeleknya ya. Ada yang wartawan yang senangnya dapat mentahannya aja amplop walaupun itu nggak boleh menurut kode etik ya. Dan kalau saya anggota AJI juga, saya nggak akan terima kayak gitu, dan sesuai kode etik saya juga tidak akan terima, Kompas juga nggak memperbolehkan. Tapi teman-teman wartawan juga ada yang senangnya kayak gitu juga. Tapi kalau lebih enak sih menciptakan sesuatu yang mutual respect itu sih menurut saya. Jadi memberi buah tangan itu, komplementer itu yang tidak merendahkan harkat satu sama lain gitu. Misalkan saya atau teman-teman Aji atau teman-teman yang punya pegang prinsip kode etik jurnalistik yang baik gitu, dikasih amplop ya marah gitu. Akhirnya tujuan mutual respect-nya kan nggak tercapai. Mending kasih yang sesuai kebutuhan aja ya. Sesuai kebutuhan, misalkan sekarang lagi musim pandemi ya kasihnya masker gitu ya. Kalau lagi musim hujan kasihnya payung lipat gitu misalnya. Terus misalnya kasih jaket atau ransel laptop gitu. Nah itu sih masih boleh kalau untuk kode etik jurnalistik gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi menyesuaikan kebutuhan tadi yang seperti saya sebutkan di prinsip penting tadi, harus menyesuaikan kebutuhan. Kamu juga harus tahu tipe-tipe wartawan kayak apa nih yang mau kamu hadepin gitu. Kalau wartawan yang lurus, yang pegang kode etik jurnalistik gitu, biasanya teman-teman Aji, teman-teman dari Kompas, kamu kasih amplop ya marah gitu. Tapi kalau dikasih hal-hal yang sesuai kebutuhan, kita malah happy gitu. Kurang lebih itu, semoga bisa menjawab ya. Oke, cuman ada sedikit pertanyaan lanjutan dikit aja dari yang nomor 2. Yang nomor 2, sorry banget nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bener-bener kepo. Nggak Ini apa-apa. ya untuk yang nomor 2, yang kayak yang tadi aku tanyain itu Kak, yang nge-lead story itu media. Misalnya kayak yang tadi Kakak ada bilang, misalnya keracunan makanan nih. Nah, keracunan makanan ini mungkin kan media itu ya pasti punya spekulasi lah, istilahnya kayak kenapa bisa keracunan makanan. Mungkin alasannya karena A, B, C, D gitu. Dan yang paling menarik buat masyarakat itu kira-kira ya mungkin C nih gitu. Jadi pernah nggak sih media boleh nggak sih pewawancara itu mengajukan pertanyaan yang ngelit ke alasan C ini gitu supaya bisa publish berita yang menarik itu gitu. Padahal sebenarnya nggak faktual pasti C gitu. Gitu sih Kak. Thank you. Oke. Jadi ini otokritik juga buat dunia pers ya. Memang praktik seperti itu tuh ada ya. Ada, tidak banyak tapi ada aja satu dua yang di wartawan yang datang tuh di kepalanya tuh udah ada angle sendiri gitu. Dia nggak peduli narasumbernya ngomong apa, itu praktik seperti itu tuh masih ada. Ini otokritik buat dunia pers juga ya. Sebenarnya hal itu tuh ya nggak benar juga, praktik jurnalistik seperti itu nggak benar juga. Jadi misalkan mau mengkonfirmasi tentang keracunan makanan, wartawan yang baik itu seharusnya ambil sampel makanannya misalnya ya, terus dibawa ke lab, ditemui ke profesor yang bisa menguji kesehatan makanan, ahli gizi misalnya,
pokoknya narasumber-narasumber kompeten yang bisa membuktikan bahwa makanan itu keracunan A, B, C, D gitu. Nah, kalau udah ada bukti faktual seperti itu, baru dikonfirmasi gitu. Nah, itu kan bukan ngelit, bukan mengarahkan berita, tapi emang faktanya seperti itu dan si wartawan itu mencari konfirmasi dari perusahaan. Nah, itu yang benar tuh harusnya kayak gitu. Jadi kalau dari perspektif humas ya paling yang saya bisa kasih masukan sih itu tadi mitigasi risiko itu. Jadi kalian harus siapin nih isu-isu yang bakal kalian serang itu apa, terus cara ngehandle-nya gimana. Paling gitu sih. Itu banyak kejadian tuh di praktisi-praktisi humas yang perusahaan yang gede-gede yang sering dapat masalah tuh mereka cara kerjanya tahu saya gitu. Gitu sih. Semoga menjawab. Oke, sip. Semoga menjawab ya, Elizabeth. Terima kasih juga Mas Krisna untuk penjelasannya. Mas Krisna mohon stay dulu. Oke. Elizabeth, saya izin ini ya, remove spotlight. Saya akan memberikan spotlight tambahan ke ini. Mario Sarong. Sebentar. Nah, ini teman kuliah kita juga ini. Sebentar nih orangnya mana? Oke. Halo. Gila, lagi di lapangan nih kakak. Cek. Ya, masuk suaranya. Kedengeran ya. Baik. Halo teman-teman. Sir Alvin, halo Brother Krishna. halo. Ya, teman-teman, ini sekedar pengantar. Kak Mario Sarong ini adalah salah satu alumni kalian, sama-sama angkatan 2009 juga dari UMN, dan sekarang ini bekerja sebagai salah satu wartawan di Kompas TV. Nah, kepada Mas Mario gitu, dipersilakan, silakan. Halo Sir Alvin, terima kasih buat waktunya. Halo Brother Krishna, terima kasih juga sudah tadi komprehensif sekali dari Brother Krishna menjelaskan soal konferensi pers ya. Halo juga teman-teman di UMN, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, apalagi di masa pandemi. Semoga semuanya dan keluarganya sehat-sehat selalu. Saya izin ini ya, Mas Alvin, untuk matikan kamera karena posisinya lagi di jalan, lagi liputan juga. Boleh Mas ya? Oke, tapi suaranya kamera. boleh lebih kencang, Mas Mario. Oke. Ya, mohon ini ya, maklum ya teman-teman, Mas Mario-nya ini lagi liputan juga gitu ya. Oke. Jadi ya, kalau sudah lebih baik, Mas. Oke. Jadi kalau ngomong soal konferensi pers pasti sudah banyak yang didapat dari apa yang disampaikan oleh Mas Bene Krishna tadi terkait dengan teori dan juga isi konvers itu, apa yang harus dilakukan di konvers, baik itu dari sisi public relation-nya, PR-nya, maupun juga dari sisi jurnalisnya. Saya sih akan mulai mungkin sedikit ya Mas Alvin dengan cerita di lapangan terkait dengan konvers. Pernah satu kali, kalau pasti Mas Alvin, Mas Krishna tahu terkait dengan adanya dulu kasus keracunan, investigasi Tempo terhadap Pizza Hut Delivery atau PHD. Pasti teman-teman mahasiswa tahu PHD itu terkait dengan alat yang digunakan untuk membuat makanan itu adalah alat yang tidak baik, tidak secara kesehatan itu tidak standar, dan tidak layak untuk digunakan untuk pembuatan pizza. Waktu itu kasusnya sempat heboh. Jadi ceritanya kalau saya nggak salah waktu itu si wartawan Tempo-nya itu menyamar, dia jadi pegawai di PHD selama 3 bulan 4 bulan untuk melihat bagaimana sih proses pembuatan pizza di PHD waktu itu. Terus akhirnya seiring perjalanan akhirnya dia melakukan investigasi, dia meliput terkait dengan kegiatan itu dan diberitakan di Tempo dan jadi kasus besar waktu itu tahun 2016 apa waktu itu. Kebingungan tuh akhirnya dari pihak PHD-nya kebingungan bagaimana mereka mengembalikan citra image PHD sebagai salah satu pizza yang punya pesanan terbanyak di
di Indonesia ya, kalau bisa dikatakan, apalagi di kota besar seperti Jakarta. Nah, bingung. PR-nya juga bingung, mereka perusahaan terpercaya. Akhirnya mereka justru yang mereka lakukan bukan melalui yang waktu itu ya, yang saya tangkap waktu itu, yang saya salut juga. Mereka tidak melakukannya melalui konferensi pers biasa, undang wartawan datang duduk untuk mendengarkan penjelasan atau hak jawab mereka terhadap kasus tersebut. Mereka tidak melakukan itu, tapi waktu itu yang mereka lakukan adalah, waktu itu saya lagi liputan soal Basuki Cahayapurnama atau Ahok, mantan gubernur DKI Jakarta. Saya di Balai Kota. Tiba-tiba, jadi ada saya dan beberapa teman TV, cetak, online, radio, semua kumpul di situ kan, karena Ahok waktu itu jadi sumber berita, newsmaker. Jadi kita semua selalu kumpul di situ dengan teman-teman. Nah, tiba-tiba karena PR ini tahu bahwa banyak wartawan yang sering berkumpul di Balai Kota atau markasnya Gubernur DKI Jakarta, dia datangin kita tuh. Terus dia ajak keliling waktu itu. Dia bilang, "Mas, boleh nggak kalau kita jalan-jalan ke pabrik-pabrik pembuatan PHD yang ada di Jakarta?" Terus waktu itu karena memang kasusnya dan isunya lagi besar, jadi akhirnya kita terimalah. Nah, di situ dia dibikin semacam tur tuh. Tur kuliner lah, kita wartawan untuk mencicipi PHD yang waktu itu dijauhi oleh masyarakat karena kasus itu. Karena ketahuan menggunakan alat-alat rusak, alat-alat yang tidak steril, alat-alat yang tidak bagus untuk pembuatan PHD pizzanya. Akhirnya sudah kita datang, kita sambil meliput, sambil makan di situ, kita melihat proses pembuatannya, kita melihat proses penyajiannya. Dan akhirnya pelan-pelan setelah itu naik, setelah berita itu naik, pelan-pelan image dari Pizza Hut itu kembali naik. Nah, dari situ saya tangkap bahwa yang saya mau sebagai pembuka ya, bahwa konferensi pers itu mungkin tidak selalu kita bayangkan sebagai sebuah konferensi pers yang kaku, seperti yang sering dilakukan, seperti yang sering ditonton di televisi. Datang ada narsum sekitar 5-6 narsum, 5-6 narsum duduk terus berhadapan-hadapan dengan media, terus ada tanya jawab dan segala macam. Nah, ada beberapa sisi, ada beberapa PR yang melakukan gaya konvers dengan cara yang berbeda, dan itu ternyata justru efektif untuk mengangkat kembali isu yang waktu itu mereka menjadi korban ya. Kalau kita bisa bilang waktu itu mereka menjadi korban dari pemberitaan sehingga mereka bisa mengembalikan itu, atau juga mungkin mereka ingin mengajak media untuk ya udah ayo kita konferensi pers tidak dalam keadaan yang boring, tidak di dalam keadaan yang biasa, kita coba konferensi pers yang baru. Itu sih untuk awal permulaan ya, menjelaskan apa yang kita bisa tangkap dari sebenarnya konferensi pers itu bisa dilakukan tidak hanya dengan sesuatu yang konvensional. Nah, terus kalau soal terkait TV, karena saya kan dari Kompas TV, jadi tadi Mas Bene Krishna pasti menjelaskan secara terperinci soal yang dari cetak. Nah, kalau dari TV itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cetak. Terkait juga tadi soal undangan konferensi pers itu semuanya sama. Biasanya undangan itu diberikan kepada teman-teman jurnalis televisi dan juga teman-teman jurnalis cetak ataupun online, itu sama, tidak ada bedanya. Misalkan TV harus berbeda gayanya, enggak. Itu lebih kurang lebih sama semua undangan konferensi pers tersebut. Cuman ketika berada di dalam tempat konferensi pers, biasanya televisi itu, teman-teman jurnalis TV itu membutuhkan waktu lebih banyak ketimbang teman-teman wartawan lain. Waktunya lebih banyak ini lebih ke teknis ya, bukan lebih ke soal isi dan segala macam, tapi lebih ke teknis karena teman-teman TV ini ketika dia datang, dia itu pasti akan melihat karena ini berhubungan dengan visualnya dia harus menangkap siapa yang menjadi main aktor atau siapa yang akan menjadi narsum di situ. Nah, usahakan teman-teman televisi itu biasanya mengusahakan kamera yang dia bawa itu menangkap seluruh narasumber yang berada di situ, sehingga formatnya akan berhadapan-hadapan dengan narsum. Jadi misalkan narsum duduk di bagian utara, ya si jurnalisnya berada di selatan, jadi berhadapan-hadapan sehingga kamera yang dibawa itu bisa menangkap seluruh narasumber atau hadirin yang ada. Nah, biasanya PR itu tahu
ketika sebelum konvers dia akan mengatur tempat konferensi persnya itu sesuai dengan paling mungkin itu sesuai dengan kebutuhan televisi, jurnalis televisi, karena jurnalis televisi kan membutuhkan membutuhkan gambar, membutuhkan visual, sehingga PR itu lebih mengerti. Nah, di spot ini, di tempat inilah jurnalis televisi bisa mengambil keseluruhan acara, bisa mengambil keseluruhan narasumber. Jadi lebih ke soal tata letak pertama. Terus yang kedua juga kenapa teman-teman jurnalis TV itu butuh lebih banyak waktu, karena dia juga pasti akan mencari spot untuk memasang audionya. Kan kalau biasa lihat tuh teman-teman TV sering membawa mic untuk wawancara dan juga untuk keperluan live dan segala macam. Tapi ketika konvers, mic itu biasanya akan ditaruh di tempat yang menjadi narsum utama, di tempat narsum utama yang akan ngomong. Tetapi kalau misalkan di situ ada speaker, biasanya mic tersebut akan ditaruh di speaker sehingga suaranya lebih jelas. Cuman kalau misalkan ada konferensi pers yang mungkin tidak memiliki speaker ya, atau tidak ada audio yang disiapkan, biasanya kita teman-teman jurnalis TV itu taruhnya di depan mulut dari narsum utama konferensi pers itu. Jadi itu sih lebih ke persiapan teknis sih kalau teman-teman TV itu untuk sebelum misalkan acara konferensi pers dimulai. Terus kalau saat konferensi pers tadi juga sudah disinggung ya oleh Mas Krishna terkait dengan apakah memang harus selalu konferensi pers itu isunya yang diangkat. Nah, karena TV ini kan terbatas dengan jam tayang, terbatas dengan waktu tayangnya. Jadi biasanya ke sebuah konferensi pers itu ada dua. Dia memang mau meliput konferensi pers itu terkait dengan isu yang lagi beredar, atau yang kedua dia mengejar salah satu narsum yang memang ada di konferensi pers tersebut. Jadi lebih mengejar apa yang dibutuhkan untuk tayangannya. Misalkan ada pesanan dari redakturnya, atau kalau di TV itu sebutnya koordinator liputan, tolong kejar ini, kebetulan dia lagi ngikutin konvers yang ini. Nah, kita paling akan fokus ke narsumnya, tetapi memang kita akan tetap mengikuti konferensi persnya. Cuman kita lebih ke narsum yang dituju. Nah, cuman kalau misalkan konvers itu berhubungan dengan isu yang sedang hangat-hangatnya atau sedang pototnya, kita biasanya akan meliput konferensi pers itu. Tetapi bukan berarti konferensi pers itu tidak penting ya, karena tetap dibutuhkan, karena toh wartawan TV yang datang untuk menjelaskan narsum itu berada di mana, dia tetap mengambil gambar dari konferensi pers tersebut. Jadi walaupun dia tidak secara spesifik mengambil konferensi pers tersebut, tapi visual yang ditampilkan di TV nantinya akan visual atau gambar dari kegiatan yang sedang dilakukan oleh narsum yang dituju. Jadi misalkan Rocky Gerung lagi konferensi pers soal misalkan soal pembukaan Adidas, store Adidas misalkan. Nah, kita mungkin hanya ngejar si Rocky Gerung misalkan, tetapi kita akan menjelaskan bahwa dia lagi mengikuti konferensi pers pembukaan store Adidas di ini. Nah, tetap Adidasnya tetap masuk, tetapi tujuannya bukan ke Adidasnya, tetapi ke Rocky Gerungnya. Beda kalau misalkan yang mau dikejar itu konferensi terkait dengan isu misalkan di Adidasnya sendiri. Nah, selain itu juga Mas, kalau suaranya ya, agak ini tadi Mas. Oke, sorry. Nah, selain itu juga soal TV biasanya akan sangat jarang bagi anak-anak TV ya untuk mengambil kalimat atau apapun yang diucapkan ketika konferensi pers. Biasanya itu setelah konferensi pers, biasanya teman-teman jurnalis TV itu akan mengambil doorstopnya. Jadi misalkan konferensi pers terjadi sedang dilaksanakan, terus ini ngomong apa, nah kita tuh biasanya hanya mengambil suasana konferensi persnya aja, tetapi untuk mendapatkan jawaban langsung dari narsum yang dituju, kita jarang sekali mengambil saat konferensi pers berlangsung. Biasanya setelah itu kita langsung doorstop si narsumnya. Nah, PR biasanya sudah tahu itu, biasa nangkap itu. Misalkan saya punya teman PR di situ, saya akan bilang ke dia, Mbak atau Mas, saya mau wawancara Pak itu, narsum itu setelah acara konferensi pers ini. Biasanya akan diatur tuh. Oke, nanti ini Kompas TV nanti akan bersama ini setelah acara, nanti sudah diatur di tempatnya, di mana, apakah di tempat konferensi pers atau di tempat lain ketika mau melakukan doorstop. Biasanya itu. Kecuali kita biasanya akan mengambil langsung di saat konferensi pers itu, kecuali orang-orang yang memang
pejabat-pejabat penting, misalkan contoh pertama presiden ataupun menteri ataupun newsmaker lah. Kayak kalau tahun kemarin tuh misalkan Ahok, apapun yang diungkapkan itu hanya terjadi satu kali dan tidak mungkin diulang di doorstop. Nah itu biasanya ketika dia ngomong saat konferensi pers kita akan terus merekam. Jadi direkam terus tuh omongannya dia. Karena takutnya ada kata-kata penting yang mungkin tidak terjadi atau tidak terulang lagi ketika melakukan doorstop. Nah biasanya itu tuh omongan-omongan di doorstop ya, omong-omongan di konferensi pers yang biasanya kita rekam secara full atau secara utuh. Sisanya biasanya kita ngambilnya doorstop ataupun setelah acara dari konferensi pers tersebut. Nah kalau kemarin Mas Alvin bilang kalau perbedaan pandemi apa nih untuk TV saat konferensi pers. Kalau sebelum pandemi tadi yang saya sudah jelaskan kita datang langsung ya. Lebih ke ini berhubungan juga dengan soal rilis. Kayak semua wartawan juga kayaknya rilis itu cuma menjadi bagian dari dasarnya aja untuk wartawan mengetahui apa nih isi acaranya. Tetapi wartawan yang baik seperti yang tadi Mas Krisna juga jelaskan bahwa dia datang baik itu cetak online ataupun televisi pasti datang ke konferensi pers tersebut. Dia tidak akan cuma berpatokan pada rilis karena rilis itu hanya berisikan isi-isi awalnya aja, dasar-dasar awal dari konferensi pers tersebut, tetapi tidak mengungkap secara seluruh. Putus-putus Mas Mario, halo? Masih putus-putus Mas? Halo? Ya. Sehingga bukan visual atau gambar. Ya, sorry. Masih putus-putus Cek. Mas, halo Mas? Ya. Mas. Silakan Mas, boleh dilanjutkan. Kalau cek. Oh udah ya. Nah, jadi kalau soal rilis itu biasanya teman-teman TV itu cuma menjadi dasar karena teman-teman TV itu butuh gambar dan butuh visual. Jadi mereka harus datang. Mau nggak mau pasti harus datang ke sebuah konferensi pers karena dia butuh visual konferensi pers tersebut. Nah, terus itu selama pandemi ya, itu sebelum pandemi ya. Jadi teman-teman TV harus datang ke sebuah konferensi pers. Kalau selama pandemi, karena ini kejadian khusus, kejadian luar biasa, jadi segala format yang di TV itu dirubah seluruhnya. Jadi kita hanya bergantung kepada panitia atau PR yang dari sebuah perusahaan atau dari sebuah instansi yang melakukan konferensi pers tersebut secara online. Jadi kita diberikan link, terus kita mengikuti, reporternya itu nanti mengakses link tersebut, mengikuti dan merekam isi konferensi pers tersebut. Jadi lebih terbatas, tapi memang ini kan kejadian luar biasa, kejadian yang khusus dan spesial, sehingga bisa diminimalisir tuh, bisa standar-standar televisi itu bisa dikurangi ketika berhubungan dengan konferensi, karena kita mengikuti standar, kita mengikuti aturan yang ada ya, tidak boleh datang dan tidak boleh hadir secara langsung, sehingga kita hanya paling merekam apapun yang ada ditampilkan oleh pihak perusahaan, instansi atau PR dari konferensi pers yang sedang berlangsung. Pertanyaannya pun biasanya kita kirimkan langsung ke PR-nya tuh. Biasanya kita mau nanya apa, kita kirim, Mbak saya mau nanya ini dong, nanti dijawab oleh narsumnya ini. Nah itu. Jadi tidak secara, kalau langsung kan kita tinggal main angkat tangan aja tuh. Siapa yang mau nanya udah angkat tangan segala. Tapi kalau saat ini lebih terstruktur, lebih ke teratur, jadi mau lewat nanyanya ke siapa, nanti lewat siapa, nanti sudah diatur itu. Terkait dengan konferensi pers selama pandemi ya. Nah, paling itu sih kalau soal TV ya, sebenarnya TV dan cetak dan online itu tidak jauh beda terkait dengan konferensi pers, terus pembuatan beritanya, penyajiannya, hanya cuma beda di bagian media-media aja, cetak di koran, televisi di media televisi, dan juga online kan digital. Nah, paling mungkin yang sedikit saya tambahkan Mas Alvin soal konferensi pers ya. Ini balik juga ke pengalaman terkait cerita soal Pizza Hut tadi. Saya juga ingat-ingat waktu sempat meliput, ada yang tahu mungkin Ruang Guru. Waktu itu saya sempat mau wawancara si Belva.
Belva waktu itu bukan soal kasus yang dia di staf khusus ya, tapi waktu itu ruang guru lagi sempat gencar-gencarnya mengiklankan produknya mereka. Jadi waktu itu saya sebelum ketemu Belva itu saya diarahkan sama PR-nya untuk menunggu di sebuah ruangan. Nah di situ ada wartawan-wartawan juga tuh, dia habis baru selesai melakukan konferensi pers yang secara resmi ya kepada teman-teman wartawan. Itu ketika itu Belva datang, terus akhirnya pada saat jam janjian nama saya dikasih tahu oleh PR-nya ke dia bilang, Mas Belva udah janjian sama Mas Mario Kompas TV di jam segini kita wawancara. Jadi saya lihat tuh, waktu itu saya sempat melihat bagaimana PR-nya itu. Yang selama ini saya tahu kan mungkin PR itu lebih ke soal apa yang dibahas oleh Belva ya. Apa yang harus disampaikan oleh Belva secara isi. Apa isi kepala Belva saat itu mau disampaikan kepada media. Tapi waktu itu ketika saya sempat berhadapan dengan Belva, jadi sebelum kamera saya on di muka Belva, PR-nya itu tidak hanya mengatur soal apa yang disampaikan, cue card-nya, apa yang harus topik-topik yang harus dibahas. Tidak hanya bagian baju, tetapi juga senyumnya Belva. Jadi gerak-gerik Belva pun waktu itu konstruksi sedemikian rupa sehingga memunculkan Belva yang kita lihat di TV saat ini, di media manapun. Jadi PR-nya itu sedetail itu melihat bagaimana Belva harus tersenyum. Bagaimana Belva waktu itu diajarkan tersenyum dengan 3 jari. 3 jari itu ya Mas Bene Krishna, Mas Alvin pasti tahu karena mungkin teman-teman UMN juga pasti tahu itu pelajaran radio lah. Bagaimana kita ngomong dengan 3 jari dimasukkan ke dalam mulut untuk bagaimana cara ngomong yang baik, cara ngomong yang benar. Nah, saya ngelihat bahwa PR-nya itu menguasai ilmu jurnalistik juga. Karena dia menyuruh Belva untuk mengukur senyumnya secara 3 jari dan cara ngomongnya 3 jari. Saya bilang, oh gila juga. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Belva itu terstruktur dan rapi. Nah, ketika kamera saya on, itu Belva dalam posisi yang full power untuk berperang lah dalam tanda kutip. Dalam arti dia sudah siap secara mental, sudah siap secara akal untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat. Sehingga apa yang kita tonton itu adalah Belva yang saat ini kita kenal secara tidak langsung ya. Kita mengenal Belva orang yang senyum segala macam. Ternyata di belakangnya itu banyak sekali tim yang mengatur. Salah satunya adalah PR-nya. Kenapa saya tahu itu PR-nya. Jadi dia tidak hanya mengatur soal apa yang harus disampaikan oleh Belva, tetapi juga bagaimana penampilan si Belva dalam berhadapan dengan kamera ya. Ya, jurnalis televisi tahu betul bahwa televisi menangkap seluruh badan ya, tidak hanya buah pikiran tapi juga gaya gimmick dari seorang narsum. Sehingga narsum pun yang memang peduli, dia biasanya meng-hire atau menyewa PR untuk konferensi pers sehingga dia tidak terlihat seperti kebingungan ataupun tidak siap. Nah, ini juga itu terkait dengan pengalaman. Tidak hanya Belva itu instansi swasta, instansi politik pun ya Mas Alvin yang pernah di istana, Mas Bene Krishna yang udah melalang buana di ekonomi, melalang buana di investigasi juga udah pasti tahu bahwa teman-teman politik juga orang-orang politik juga banyak yang meng-hire PR ya untuk bagaimana mengkonstruksi diri mereka, branding image mereka untuk menjadi lebih baik di depan kamera, di depan wartawan untuk memposisikan diri mereka sebagai apa yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat. Jika seorang Presiden Jokowi ingin dilihat sebagai seorang yang wong cilik ataupun yang merakyat ya itu kerja PR-nya, kerja keras bagaimana dia merekonstruksi itu ya, dan itu kelihatan kan lewat konferensi persnya, lewat apa yang disampaikan. Nah itu sepenting itu pentingnya PR kepada para narsum ini. Selain itu juga sebenarnya udah selesai sih Mas Alvin, cuman saya ingin sedikit menambahkan terkait soal ini beberapa catatan kecil kalau ngobrol sama wartawan terkait dunia digital saat ini. Boleh ya Mas Alvin ya? Silakan Mas. Jadi ada sedikit kemarin saya sempat ngobrol dengan ada beberapa wartawan terkait bagaimana saat ini maraknya
influencer dan blogger yang juga dianggap sebagai salah satu pemacu atau pemberi efek positif kepada sebuah brand ya. Ini jadi teman saya itu sempat berkata bahwa pada saat salah satu konvers dia itu digabungkan bersama dengan teman-teman dari influencer, artis lah dalam tanda kutip, artis atau blogger waktu itu lagi konferensi pers merek apa gitu. Nah, terus waktu yang diberikan, pertanyaan yang diberikan pun media itu justru sama dengan influencer ini. Dan dia protes waktu itu ke PR-nya. Dia bilang, "Mas, jangan begini. Karena apa yang Anda lakukan seperti ini itu justru akan merugikan brand Anda. Dengan memberikan porsi lebih banyak kepada influencer dan blogger ketimbang media." Dan betul, waktu itu tidak nyampe 2 bulan. Jadi ini produk baru. Dia berharap orang membeli. Ternyata setelah konferensi pers tersebut, 2 bulan, ternyata penjualan produk tersebut justru jauh di bawah yang diharapkan. Ternyata setelah diteliti bahwa influencer dan blogger ini hanya memberikan hype, hanya memberikan semacam kalau kita sebut sekarang viral lah, hanya memviralkan itu. Tetapi sebenarnya kan itu yang tidak dibutuhkan, bukan itu yang dibutuhkan oleh sebuah produk. Yang dibutuhkan oleh sebuah produk kan adalah bagaimana masyarakat membeli produk itu. Seterkenal apapun produk, kalau tidak ada yang membeli ya sama aja, dia pasti akan rugi juga. Nah, itulah peran media di situ waktu itu, di mana boleh sah-sah aja. Dan memang penting untuk menggabungkan atau mengkawinkan di dunia digital saat ini dengan media, di mana influencer dipakai untuk meng-hype, untuk mendorong, untuk mempush tingkat keterkenalan orang terhadap brand tersebut. Tetapi kenapa saya bilang media masih penting? Kenapa? Karena di sebuah konferensi pers itu kebanyakan pembeli kita, kebanyakan masyarakat kita masih mempercayai media sebagai sebuah legitimasi, dalam arti bahwa produk kalau sudah masuk media biasanya itu tingkat kesahannya, tingkat kalau kita bilang Kredibilitas. Kredibilitas ya betul. Terima kasih Mas Alvin. Tingkat kredibilitas sebuah merek itu akan jauh lebih bisa dipercaya oleh masyarakat ketimbang hanya lewat influencer. Jadi perlu mengkawinkan itu dari PR juga ya. Bagaimana caranya mengkawinkan antara influencer, blogger dan juga media sehingga tidak salah langkah. Jadi bukan hanya kita mengejar soal bagian mau hype-nya, mau viralnya, tapi kita juga mau mengejar terkait dengan bagaimana produk ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Itu sih Mas Alvin. Minta maaf kalau misalkan saya tidak pakai slide karena lagi di jalan keterbatasan, jadi saya menggunakan handphone. Jadi ya tidak pakai slide, dengan keterbatasan ada, saya cuma bisa menjelaskan apa yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Mas Alvin, Mas Beni Krishna dan teman-teman. Ya, terima kasih Mas Mario. Jangan kemana-mana dulu Mas. Ya, tadi pemaparan yang sangat baik dan insight baru juga, dan itu mungkin bisa menjadi sebuah landasan konsep akademis dan juga praktek media relations ke depannya, bahwa memang perlu kita menggabungkan antara yang namanya media gitu ya. Jadi kan pelajaran kita kan media relations. Media itu ya bisa saja media pers arus utama ataupun media dalam artian ya para influencer, di mana para influencer ini bukan individu tapi dilihat sebagai sebuah media gitu. Deddy Corbuzier ya dengan akun YouTube-nya Close the Door itu ya dia adalah media. Close the Door-nya itu media gitu. Tapi ternyata bagaimana mengkawinkan itu ternyata perlu pendekatan yang lebih strategis ke depannya gitu. Nah, ini hal yang menarik, dan juga hal menarik lainnya adalah bagaimana konferensi pers itu ternyata tidak sebaku yang ada di buku, tapi juga bisa dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan juga mungkin bisa dibilang agak sedikit oportunis gitu ya, yang dilakukan oleh Pizza Hut Delivery atau PHD tadi gitu. Tapi kembali itu ya, hati-hati dengan strategi yang sangat oportunis. Nah ini juga saya bikin, nggak tahu kalau di kalian immersive class-nya kelihatan ya, harusnya ya. Saya bikin ini supaya ganti suasana lah, istilahnya gitu. Nah, mungkin untuk mengawali
Oh ya, sebelumnya saya mau info dulu. Teman-teman, sorry untuk hari ini kita kelas maksimal sampai jam 1 ya, karena saya habis ini ada meeting lanjutan di jam 1, jadi mohon maaf, kita sisa 20 menit, nggak apa-apa ya, di 20 menit ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, untuk mengawali, jadi gini, pertanyaan ke Mas Mario. Nah, ini kan tadi disebutkan bahwa di era pandemi, mau tidak mau Kompas TV ataupun media pers televisi lainnya harus menurunkan sedikit kadar kualitasnya gitu ya. Di mana tadi juga Mas Krisna juga sudah menambahkan bahwa di masa pandemi ini sulit untuk mengeksplorasi data tambahan dan juga bisa kurang membangun kedekatan dengan narasumber. Nah, apakah di era pandemi ini, khususnya di era pandemi sebelum bisa hybrid gitu ya, ini wartawan tuh sangat ada memiliki ketergantungan yang lebih gitu. Memang mutual respect itu tidak bisa dihilangkan, tapi ada ketergantungan lebih nggak sih terhadap PR gitu, terutama dalam proses pemberian informasi yang nantinya bisa dikonversi menjadi berita. Mungkin dari Mas Mario dulu bisa memberikan sedikit pencerahan, Mas, silakan. Ya, ya, terima kasih Mas Alvin. Kalau menurut saya selama pandemi, tapi balik juga dengan tugas PR dan wartawan yang memang selalu harus saling berhubungan ya, baik itu sebelum pandemi maupun setelah pandemi. Seperti yang tadi Mas Krisna juga, baik itu dicetak, radio maupun TV, semuanya tetap saling berhubungan, dalam arti bahwa gini, memang tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi seluruh seluruh masyarakat pun akhirnya mau tidak mau membiasakan diri untuk bersilaturahmi atau menjaga hubungan itu melalui gadget masing-masing. Jadi ini ada sebuah kondisi di mana tidak hanya saya yang beradaptasi, tetapi juga dari PR-nya juga beradaptasi untuk tetap selalu menjaga hubungan dengan jurnalisnya terkait dengan soal data, misalkan ada data yang kurang dan segala macam. Jadi itu memang tetap seperti biasa sebelum pandemi pun, ketika ada wartawan yang misalkan dirilisnya ataupun saat konversinya ada data yang belum tersebutkan, biasanya secara mudah seorang jurnalis itu pasti akan menghubungi PR-nya untuk menanyakan soal data ini dan segala macam. Kalau di TV biasanya akan ya sama seperti itu, akan bertanya lagi kepada PR-nya. Tetapi buruk-buruknya kalau misalkan insidennya misalkan kurang wawancara ataupun ada wawancara yang tidak lengkap, nah biasanya itu akan berhubungan dengan PR, lebih ke soal bagaimana nih bisa menjadwalkan ulang wawancaranya dengan narsum yang dipegang oleh PR tersebut. Itu sih, karena TV kan tetap harus butuh gambar ya, jadi dia mau nggak mau harus bisa ada visual dari narsum tersebut yang ketika berbicara soal ini, berbicara soal itu. Nah, kalau di sebelum pandemi ya biasa kita tinggal datang kembali ke tempat itu, kita berhubungan langsung secara pribadi dengan narsumnya, dan sudah yang tentunya diatur oleh PR tersebut. Tapi kalau pada saat pandemi ya pasti paling lewat Google Meet ataupun lewat Zoom ya, karena semua orang kan mau tidak mau beradaptasi dengan kondisi new normal itu. Terima kasih Mas Alvin. Baik, terima kasih Mas Mario. Tadi sangat bernas sekali gitu ya. Ini Mas Mario ini dulu salah satu mahasiswa yang sangat aktif dan sangat hiperaktif di kelas gitu ya. Ya, kalau dari Mas Krisna ada tambahan, Mas? Iya, yang pertanyaan yang tadi juga ya. Iya, Mas. Apakah ada ketergantungan berlebih gitu ya? Saya kira sih enggak lah, tidak ada ketergantungan berlebih antara wartawan kepada public relation atau humas. Seperti yang tadi Mario udah sampaikan ya, masing-masing dari kita ya beradaptasi gitu. Jadi wartawan yang beradaptasi, si humas juga beradaptasi gitu. Dan sekarang emang model silaturahminya atau ketemuannya ya harus berjarak kan, pakai online. Jadi memang berubah gitu. Ini rasanya jadi penting juga kali kalau jadi bahan riset, mungkin bisa buat skripsi, itu bagus tuh. Bagaimana humas-humas itu beradaptasi di era
pandemi gitu, atau wartawan tuh beradaptasi di era pandemi itu kayaknya bagus juga tuh kalau buat jadi skripsi. Paling itu ya tambahannya, atau silahkan kalau ada tanya jawab tambahan boleh, saya tersedia. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman, silakan bila ada yang hal-hal teknis yang mau ditanyakan gitu untuk menambah kelengkapan dan persiapan teman-teman dalam menyiapkan ini simulasi press conference-nya. Ada, saya masih menunggu. Mungkin saya coba tanya Valerie, coba Valerie ini salah satu yang berani mengambil challenge nih. Iya, Jadi Pak. sedikit info aja untuk ke Mas Krisna, Mas Mario, dan juga teman-teman sekalian. Valerie ini sedang dalam proses seleksi, bisa dibilang gitu ya, proses seleksi untuk menjadi tim intern di ini Biro Pers Media Istana, BPMI Istana di bawah Pak Bey. Jadi ya silakan Valerie, ini mungkin nanti bakal ketemu dengan mas-mas kalian ini nanti. Ada hal-hal yang mau tanyakan atau mau disampaikan? Ada tanggapan gitu, Valerie? Silakan. Oh, saya nggak ada sih, Pak. Jujur. Oh, harus ada itu. Aduh. Oke, kalau ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, saya lempar ke Bella. Nggak ada, Pak. Silakan ku bela aja, Pak. Beneran. Oke. Baik, silakan ke Bella dulu, baru nanti ke ini ya, Ahimsa ini ya. Iya, Pak. Oke. Silakan dari Bella dulu. Kenalin, nama aku Isabella. Aku mau nanya ke Suaranya kecil ya, Bel? ngomong apa tuh Bella? Kecil banget ya? Sekecil itu kah? Nggak dengar, Bel. Nggak dengar. Ini dikutuk jadi Putri Ariel nih kayaknya nih, kehilangan suara apa? Sambil nunggu Bella, Aimsa dulu kali ya, biar waktunya lebih ini. Oke, Kak Mario, terima kasih udah menyampaikan materinya tadi, sangat komprehensif dan juga detail ya. Untuk saya sih pertanyaan sih ya nggak berat sih, Kak. Mungkin ini lebih ke yang tadi, yang konferensi pers yang bisa dibilang nggak biasa lah, yang kayak PHD tadi. Untuk Kak Mario sendiri pernah mengalami nggak atau mendatangi nggak konferensi pers yang nggak biasa kayak tadi gitu? Atau mungkin kolega dari Kak Mario sendiri pernah mendatangi konferensi pers yang modelnya kayak gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa namanya tadi? Ahimsa. Ahimsa, Kak. Oh, Aimsa. Terima kasih Mas Aimsa, ini kayaknya bakal jadi ini ya PR yang berhubungan baik banget sama wartawan. Halo? Iya, betul. Gimana? Cek. Ya, suara masuk. Kedengeran ya. Jadi Dengeran. Jadi kalau yang PHD itu kebetulan saya juga ikut dalam apa namanya konferensi pers yang dilakukan secara tidak biasa itu dalam tanda kutip ya. Karena waktu itu kebetulan juga kita teman-teman yang diajak itu ya sudah ketika kita sudah selesai meliput berita yang saat itu menjadi pesanan dari kantor yakni kalau saya waktu itu di Basuki Cahayapurnama Ahok. Setelah selesai pagi, nah setelah itu kita bilang ke kantor bahwa ini ada pizza nih, kebetulan nih PHD lagi ada kasus ini itu tuh jelaskan, dan dia mau kita melihat nih pabrik pembuatan pizzanya yang katanya kemarin itu tidak sehat lah, tidak steril, tidak higienis. Akhirnya udah kita datang ke sana, kita ikutin turnya, terus kita sambil jalan PR-nya menjelaskan ini sebenarnya alatnya dari sini ini. Jadi konferensi pers yang dilakukan itu semacam tur museum ya sebenarnya kalau kita lihat ya. Tur museum atau tur tempat dia bekerja untuk menjelaskan secara terperinci apa yang mau disampaikan. Dia mau sebenarnya simple aja, dia mau menyampaikan bahwa kami itu sesuai standar loh. Standar kami itu tidak hanya standar Indonesia tetapi standar internasional. PHD di Jakarta itu sama dengan PHD di Dubai, PHD di Hong Kong, PHD di Beijing misalnya. Itu semuanya sama. Satu standar.
Jadi yang dia mau sampaikan itu, tetapi menurut dia jika itu disampaikan secara resmi, secara format konvensional, mungkin tidak terlalu menarik jika dibandingkan dia mengajak wartawan untuk langsung ke situ. Itu sih paling. Itu menurut saya sebuah terobosan yang baru ya. Saya bilang bisa dibilang bagus karena saya sebagai wartawan tertarik untuk mau meliput itu. Karena ketika konferensi pers terus tiba-tiba dia cuma bawa alatnya, misalkan ini alat yang kemarin dibilang karatan atau dia tunjukin video, ini video pabrik PHD kami di 5 kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, misalkan di Jakarta. Nah ini kondisinya itu kan tidak menarik sama sekali. Tapi bagaimana dia mengajak wartawan untuk ikut terjun langsung ke tempat tersebut. Nah, dia memberikan pengalaman sendiri kepada wartawan. Dia memberikan pengalaman langsung bahwa ini loh sebenarnya yang pengen kita tunjukkan bahwa kami itu steril, higienis dan satu standar. Itu sih. Terima kasih, Mas Imsa. Oke, terima kasih Kak Mario. Ya, untuk Bella udah ada suaranya atau belum? Udah ketemu Coba. suaranya? Udah Udah. kedengeran belum? Udah kan? Udah, cuma memang agak kecil, nggak apa-apa. Silakan. Emang agak kecil nih. Emang kayaknya harus lempar beli yang baru ya kayaknya. Nah, jadi perkenalin nama aku Isabella. Aku mau nanya panggilnya kakak aja ya, Kak Mario. Nah, kalau misalnya kalau tadi udah dijelaskan sama Kak Krisna itu, kalau misal ini hubungan juga sama pertanyaan Elis yang tadi juga yang tentang framing. Nah, kalau misalnya di media cetak atau media elektronik kan sebenarnya framing itu bisa dibangun lewat headline yang kayak gede yang bisa karena modelnya itu kan lebih ke tulisan. Nah, kalau misalnya dari segi liputan TV sendiri itu kalau mau ngebangun framing nih, misalnya Humas mau ingin memberikan suatu image tertentu. Suara aku masih kedengeran kan ya? Masih. Masih ya? Masih. Terus abis itu, nah gimana sih kalau misalnya di dunia liputan pertelevisian ini untuk membangun framing karena aku juga nggak terlalu aware tentang dunia wartawan TV sih itu aja. Oke, Mas Mario, kedengeran pertanyaannya? Jadi kurang lebih secara singkat adalah bagaimana sih dari sisi wartawan TV khususnya membangun framing dalam pemberitaan yang disampaikan oleh PR gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita mau bilang bahwa TV, cetak dan radio itu sama dalam membangun framingnya. Apalagi misalkan saya sama Krisna nih yang satu perusahaan di bawah Kompas, jadi tidak terlalu berbeda framing kami yang kami mainkan sama framing yang dimainkan oleh Kompas Harian. Apalagi Kompas Harian yang umurnya jauh lebih lama, senioritasnya jauh lebih lama, tingkat kredibilitasnya jauh lebih terpercaya dan lebih lama. Kita TV biasanya akan mengikuti kakak tertua kita nih, misalkan Kompas Harian. Misalkan Kompas Harian lagi deadline-nya lagi main apa nih? Headline-nya lagi main apa? Terus nah gitu kita biasanya perkembangan TV biasanya akan melakukan perkembangan dari cetak soal framing yang sedang diangkat. Nah, TV biasanya juga punya framing sendiri, misalkan berbeda dengan cetak. Misalkan apa yang sedang ingin disampaikan oleh PR, misalkan kita misalkan meliput ke Pizza Hut tadi itu. Saya kan bilang tadi bahwa Pizza Hut yang saya liput itu tidak masuk dalam framing yang sedang kami buat. Tapi karena dia merupakan salah satu kasus yang sedang menjadi pembicaraan, TV biasanya tertarik. Karena TV itu berdasarkan penonton, dan penonton biasanya suka dengan apa yang sedang heboh, sedang viral. Nah, biasanya mereka akan menonton. Nah, TV biasanya akan mencari pemberitaan-pemberitaan yang lagi viral nih. Tapi kalau Kompas TV kan TV News ya, TV berita. Jadi mencari viral-viral yang berhubungan dengan berita, misalkan politik, ekonomi, bukan artis, itu enggak. Tapi lebih ke soal pemberitaan itu, pemberitaan misalkan politik, ekonomi. Nah, itu biasanya viral itu menjadi makanan dari Kompas TV. Nah, biasanya kita akan meliput tuh, apalagi Pizza Hut itu menjadi bagian dari sebuah Pizza Hut itu kan kesehatan masyarakat ya, soal kesehatan masyarakat, dan itu masuk dalam pemberitaan di Kompas TV atau di TV berita lainnya, baik itu Metro TV maupun TV One. Nah, kita pasti akan mengambil itu. Nah, terkait dengan framing pemberitaannya,
biasanya kita akan ikuti. Kalau yang viral itu kita kan, kalau misalkan orang sudah membahas misalkan dari alat kesehatannya, misalkan ini soal kehigienisannya, nah kita mungkin Kompas TV akan membahas sebenarnya standarnya itu sebenarnya gimana sih? Apakah betul alat yang digunakan oleh Pizza Hut misalkan waktu itu, ini contoh kasus saja, Pizza Hut waktu itu lebih dari 5 tahun atau enggak sebenarnya? Apakah oke, misalnya kelihatan bersih dari luar nih, kelihatan bersih, kelihatan clean, kelihatan bagus, tapi apakah alat tersebut sudah sebenarnya baru atau sebenarnya sudah layak ganti misalkan? Nah, framing-framing itu biasanya framing-framing perkembangan dari apa yang sudah dimuat hari ini. Jadi misalkan masyarakat baca bahwa konferensi pers Pizza Hut mengatakan bahwa kami selama ini menggunakan alat-alat yang steril, alat-alat yang bersih. Tetapi dari TV biasanya perkembangan. Apakah betul alat-alatnya itu sudah masih layak pakai? 5 tahun kah? 3 tahun kah? Apakah hanya cuma dibersihkan saja setelah ada pemberitaan ini? Lebih ke soal itu. Jadi biasanya ada framing-framing sendiri yang ditentukan melalui rapat redaksi juga pastinya, tidak melalui misalkan reporternya pengen ambil sendiri soal ini atau reporternya pengen ambil soal ini, enggak. Itu biasanya didiskusikan dalam sebuah rapat redaksi. Dan kalau kejadian cepat, misalkan kejadian tiba-tiba, biasanya reporternya langsung nelpon ke redakturnya atau ke kolibnya, ini ada soal ini soal Pizza Hut ini mau main soal ini. Nah biasanya diskusi itu terjadi secara cepat, tidak melalui redaksi, tidak melalui rapat redaksi yang besar ya, tapi dilakukan dalam keputusan yang cepat. Tapi kalau misalkan untuk main keesokan harinya, untuk berita keesokan harinya, biasanya melalui rapat besar dulu, ada diskusi di situ mau main soal apa dan segala macam. Itu sih kalau soal frame. Terima kasih Mbak Bella. Baik. Mungkin aku ada satu pertanyaan lagi. Mepet tapi ya Sar ya? Iya, Mepet, nanti mepet. kalau nggak ini aja Bella boleh nanti kasih pesan di ini, nanti saya akan teruskan dan nanti dijawab pakai voice note sama kakaknya. Mungkin gitu Oke, aja. siap. Mohon maaf ya teman-teman atau khususnya Bella yang masih ada pertanyaan. Sorry banget, ini benar-benar saya meeting mendadak baru dikasih tahu kemarin, jadi agak ini banget saya juga baru tahunya last minute banget. Teman-teman kita kasih applause lagi. Iya, kasih applause virtual dulu. Bibir saya. Applause virtual dulu. Jadi ngelambai ngomongnya. Ya, jadi teman-teman, semoga ini bukan sharing session yang pertama dan terakhir bagi kakak-kakak kelas sekalian. Ada 2 hal sebenarnya di luar daripada transfer knowledge yang saya inginkan. Poin yang paling pentingnya adalah teman-teman bisa melihat nih bahwa alumni UMN itu sukses di bidangnya masing-masing. Kalau di bidang komunikasi ada yang sukses di bidang jurnalistik ada, dan saya lagi approach juga ke salah satu kakak tingkat kalian yang sukses di bidang PR. Jadi tapi ditunggu, semoga ada kabar baik supaya bisa sharing. Dan ini sangat penting gitu ya, supaya teman-teman punya benchmarking ke depannya harus sesukses apa. Dan pesan yang terakhir adalah gini, selain dari transfer knowledge tadi, kalian kan sebaiknya kalian membangun pertemanan, persahabatan dengan tidak hanya di program studi SC aja atau di program studi PR saja, tapi juga di program studi jurnalistik. Kenapa? Karena kalian akan saling bekerja sama nantinya, gitu. Jadi bangunlah komunikasi yang baik juga, pertemanan yang sehat gitu ya dari sekarang. Kira-kira demikian teman-teman, mungkin itu yang bisa dijadikan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Krisna dan Mas Mario, Kak Mario juga. Mungkin Mas Krisna, Mas Mario khususnya bisa on cam dulu sementara buat kita foto dokumentasi. Halo? Nanti kalau yang kenalan-kenalan nanti saya coba cari PR yang ini ya, mukanya kayak BTS ya. Oke, sip. Teman-teman sebentar saya ini dulu ya, jangan di chat lagi biar nggak pop up di ini saya. 1, 2. Udah Mas. Oke. Oke.
Sip, teman-teman terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Terima Krisna kasih. dan Mas Mario Oke. ya. Mari saya izin live ya. Terima kasih. Oke. See you, Terima kasih, Kak. see you. Thank Thank you, you. Sir. Terima kasih, Pak. Sukses semuanya. Yo, Terima kasih, mari. Pak.